wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan para sesepuh bini sepuh. Alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa duduk bersama, beriktikaf bersama, mencari ilmu bersama. Yang kita harapkan dengan hadirnya kita ini, semoga kita selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin sudah kita selesai membahas wirid, yaitu yang berupa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat niki hadirin hadirat juga merupakan wasilah pengenalan kaula panjenengan kepada hadratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan tidaklah salah seorang umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersolawat kepada beliau, melainkan malaikat akan menyampaikan, menyodorkan, menyebutkan nama seorang yang bersolawat tersebut. Bahkan dalam riwayat niku dikatakan bukan hanya nama seorang tersebut, namun sak binnya niku nggih disebut. Disampaikan, ya Rasulullah, umatmu fulan bin fulan menyampaikan salawat dan salamnya kepadamu. Maka langsung dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu sampai ulama niku mengatakan termasuk bentuk birrul walidain, termasuk bentuk kepatuhan kita kepada orang tua niku memperbanyak sholawat. Lo kok bisa? Nggih, karena dengan bersolawat kita bukan hanya memperkenalkan diri kita secara khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun telah menyampaikan, memperkenalkan nama orang tua kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan, yang paling dekat kelak bersamaku yang paling banyak sholawat. Sholawat ini adalah bentuk ta'aruf kaula panjenengan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadirin hadirat yang perlu diingat, bersolawat niki hal yang sangat agung sekali. Sehingga untuk membacanya, cara membacanya, cara penyampaiannya tentu harus dengan menjaga adab yang sangat penting kita jaga dalam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para rawuh, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengajarkan lagi kepada kita bentuk wirid yang berikutnya, yaitu wirid yang berupa bertafakur. Dari kemarin kan kita membahas niku wirid sholat sunnah, nggih. Kemudian ada yang berupa memperbanyak bacaan zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak mencari ilmu, sampai yang terakhir memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir niki indah jika dilengkapi dengan tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka tadi itu hamba-hamba Allah yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka berzikir kepada Allah, bukan hanya zikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka lengkapi itu zikir-zikirnya dengan bertafakur,
akan penciptaan langit dan bumi. Sehingga beliau lanjutkan dengan perkataan beliau, ya qala Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bimadadil wafir fid daraini amin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yawmin wa lailah tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'at wa ahsanul awqati litafakkur afrahuha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi jawful lail. Nah, niki Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengingatkan, mengajari kepada kaula panjenengan, hendaknya engkau memiliki wirid, rutinitas minat tafakur, dari yang berbentuk tafakur. Dalam satu hari satu malam kamu sempatkan satu waktu tertentu. Nah, kapan ya Habib kira-kira waktu yang paling baik, paling, kalau beliau katakan paling lapang, paling syahdu, paling sangat memberikan athar nopo efek ke dalam hati kita, tafakur tersebut di dalam hadirnya hati. Nah, kata beliau paling baiknya waktu adalah jawful lail, yaitu tengah malam. Nah, kita ini kan sudah seharian ketemu sama orang, ketemu sama ini, ketemu sama keluarga, bertemu dengan teman, bertemu dengan rekan kerja. Kita niku harus memiliki waktu yang memang hanya kita dengan Allah Ta'ala, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita bersama orang, kita merasa hal berjalan biasa saja. Namun ketika kita menyendiri, kita berpikir akan bermunculan para rawuh hal-hal yang sebenarnya perlu untuk kita introspeksi. Astagfirullahaladzim, seharusnya saya tadi tuh nggak gini ya, seharusnya saya gini. Astagfirullah, minta maaf kepada Allah. Introspeksi, mungkin lupa lama ndak ngunjungin orang tua, lupa ndak telepon orang tua, ketika malam merenung, ya Allah, orang tua saya ini sudah rindu dengan saya, kenapa saya ini kok lama ndak ngubungi. Kemudian tentang anaknya misalnya, ya Allah, kenapa anak saya ini kok lama nggak saya ajari ngaji misalnya, kok nggak saya didik dengan lebih baik lagi. Nah, tafakur, ya Allah, saya ini kurang dalam beribadah, sedangkan umur terus berjalan. Hal-hal seperti itu para rawuh. Karena tafakur niki sangat besar sekali efeknya dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Nah, sehingga beliau niku mengatakan, wa'lam, dan fahamilah, ketahuilah, anna salahad dunya waddin, bahwa kebaikan urusan duniawi, apalagi urusan akhirat, mauqufun ala sihhatit tafakkur, baiknya kehidupan dunia lan akhirat kawula panjenengan niki titik awalnya niku dari soal tafakur, dari soal bagaimana mindset, pola pikir kita akan kehidupan dunia dan akhirat. Lu jangankan kok kehidupan akhirat nggih, urusan dunia pun harus dipikiri kan gitu nggih. Bagaimana misalnya dalam bekerja lah, bagaimana ini strateginya seperti ini, dilihat evaluasinya seperti ini, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga menjadi semakin baik. Oh, sepertinya ilmu saya ini harus ditambah, supaya misalnya dalam ilmu nopo misalnya segala hal nggih, dalam misalnya punya rumah makan, bagaimana ya sekiranya biar semakin enak, semakin ini dan itu. Dalam bengkel misalnya, bagaimana ya supaya tempat saya ini semakin lengkap, misalnya jual ini jual itu. Nah, itu pun butuh nopo
tafakur, evaluasi. Nah, ini urusan apa? Urusan dunia. Gak bisa kemudian asal-asalan, wis pokoknya jalan kayak misalnya, wis pokoknya gitu ya, akhirnya apa? Stagnan. Jalan di tempat, tidak ada perkembangan. Nah, kata beliau, urusan dunia pun membutuhkan tafakur, membutuhkan evaluasi untuk semakin baik dan semakin baik. Nah, nopo malih para rawuh urusan akhirat. Nah, niki sangat tergantung dengan pola pikir kawula panjenengan. Ketika orang itu merasa hidup selamanya, ya seolah-olah napa hidup selamanya, ya enggak bakal taubat. Ya enggak melaksanakan sholat misalnya, berani sama orang tua, lama ndak ngaji Al-Quran, Ramadan nggak berpuasa, bahkan bangga nggak berpuasa, naudzubillah min dzalik. Nah ini dari mana awal kehancuran agamanya? Dari pola fikir para rawuh. Karena dia tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang hamba niku selalu hadir di dalam hatinya bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, niku bakal lain, bakal berbeda jauh. Waman u'tiya hadzuh minhu, sehingga ketika seseorang kok kali Gusti Allah diberi nikmat mampu untuk bertafakur dengan baik, akhadha bihadzin wafir min kulli khair. Ketika seorang hamba diberi oleh Gusti Allah tafakur yang baik, maka dia telah mengambil bagian yang besar daripada setiap kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Waqat warada, sehingga diriwayatkan tafakkuru sa'ah, bertafakur sesaat saja, niki khairun min ibadati sanah. Lu bertafakur sejenak niki lebih afdol daripada beribadah 1 tahun. Nah niki bukan berarti wis gak usah ibadah, wis tak ngelamun aja misalnya, terus tak apa? Wis tak tafakur aja misalnya. Nah, tak tafakur saja saya, wis gak usah ibadah, wong tafakur sa'ah niki nggih khairun min ibadati sanah. Tafakur sesaat 1 jam misalnya, itu lebih afdol daripada ibadah 1 tahun. Nah, bukan demikian, nggih. Bukan seperti itu yang dimaksud. Penjelasan sederhananya para rawuh, sebagaimana dijelaskan oleh mereka para ulama, sebab semakin seorang hamba niku bertafakur, semakin seorang hamba niku mengamati kebesaran Allah, semakin mengenal dirinya yang sangat lemah, sangat enggak mampu, sangat enggak memiliki apa-apa pada hakikatnya, maka dia akan semakin mengenal Allah Ta'ala. Semakin seorang hamba niku mengenal besarnya rahmat Allah kepadanya, banyaknya nikmat Allah yang tidak terhingga yang diberikan kepadanya, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, nikmat akhirat yang Allah persiapkan untuknya yang sangat amat luar biasa. Nah, dengan tafakur-tafakur seperti itu para rawuh akan menumbuhkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, semakin seorang hamba niku kenal kalih Gusti Allah, maka dia akan semakin cinta. Lah kenal niki kan tafakur. Mengenal niku prosesnya dengan bertafakur. Nah, nanti tafakur niku para rawuh, Habib Abdullah Al-Haddad niki membagi. Ada beberapa macam tafakur. Lah tafakur yang A nanti menghasilkan niki. Tafakur B menghasilkan niki. Tafakur C membuahkan ini. Tafakur. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas insyaallah satu persatu. Nah, tapi niki betapa dahsyatnya sampai dikatakan tafakur sesaat lebih afdol daripada ibadah 1 tahun yang tanpa didasari dengan tafakur, pengamatan.
atas kebesaran Allah Ta'ala. Semakin kenal Allah semakin cinta. Nah, ibadah seseorang yang didasari dengan mahabbah dan isyq, ibadah seorang hamba jika didasari cinta kali Gusti Allah, dia merenungkan besarnya nikmat Allah kepadanya, betapa baiknya Allah kepadanya, betapa sayang Gusti Allah kepadanya, yang mana tidak ada yang mencintai kita melebihi Allah. Bahkan Nabi SAW pun menyatakan, Allahu arhamu bi ibadihi minal walidah li waladiha. Allah mencintai hambanya melebihi daripada cinta seorang ibu kepada anak. Nah, cinta ibu kepada anak niki kan tiada banding. Ibu kepada anak niki luar biasa. Lho, Gusti Allah niku lebih cinta kepada kaula panjenengan melebihi cintanya ibu kepada kita. Ketika dia mengenal cintanya Allah, maka akan timbul cinta kepada Allah, akan timbul rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka para wali niku tersematkan kepada mereka al-arif billah. Al-arif billah niku para rawuh, hamba yang pun mengenal Gusti Allah dengan sangat baik sekali, dengan pengenalan yang baik, dengan pengenalan yang luas, dengan pengenalan yang mendalam. Nah, niki para arifin billah, para wali. Nah, arif niki boten gampang nggih. Ketika seorang hamba niku bergelar al-arif billah niki, wali min auliyaillah niki tidak semudah itu. Boten kok pas dilantik nggih. Dilantik jadi wali, dilantik jadi ini dan itu. Nah, enggak semudah itu. Ada salah seorang alim niku luar biasa, Al Habib Husain bin Muhammad Al Haddad, Jombang. Nah, suatu ketika anak beliau niki Habib Husain niki wali min auliyaillah, memang asli. Putra beliau niku yang namanya Al Habib Idrus bin Husain bin Muhammad bin Thahir Al Haddad mengirim surat kepada ayahnya itu dengan tulisan ya ila hadrat Sayyidil Walid Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Ini surat saya tujukan untuk ayahku Al-Arif Billah, yang Al-Arif Billah ya, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Nah, ketika beliau menerima surat tersebut, belum dibaca isinya nih, baru dibaca kok tersematkan Al-Arif Billah pada nama beliau, langsung dipanggil anak-anaknya itu. Al-Habib Idrus niki tinggal waktu itu ada di Solo, Habib Husain bin Muhammad ada di Jombang. Langsung dipanggil para rawuh, langsung disuruh datang. Ketika sampai, Habib Husain mengatakan, ya waladi, wahai anakku, hati-hati. Setiap ucapan itu dicatat oleh para malaikat, tanggung jawabannya besar. Dari mana kamu tahu kalau ayahmu ini arif billah? Apakah Allah Ta'ala ngasih tahu sama kamu? Nah, maksudnya apa? Beliau nggak senang, beliau nggak kesenangan para rawuh dipanggil arif billah, padahal arif billah dengan kesaksian para ulama, para wali. Tapi ketika putranya menyatakan seperti itu, beliau nggak mau. Nah, ini orang-orang sekarang kan paling kesenangan tambahan nggih. Al-Arif Billah, ya, Al-Wali, dan seterusnya. Nah, Masya Allah. Nah, ini orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tadi itu ibadahnya seorang yang disertai dengan cinta kepada Allah, disertai dengan isyq, kerinduan kepada Allah, niki tidak sama dengan ibadah yang kosong daripada tafakur, dibandingkan ibadah yang kosong daripada pengenalan kepada zat Allah Ta'ala. Ketika menghadap kepada Allah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit daripada baginda Nabi SAW, beliau niku kalau mau sholat para rawuh, baru wudhu niku, wajahnya niku pucat sekali, seperti orang yang lagi sakit. Loh, ketika ditanya ya Sayyidina Ali, kenapa panjenengan ini kok begitu pucat, apa sakit? Apa yang perlu kami siapkan? Jawaban beliau ringkas saja.
tahukah engkau saya ini berwudu, sebentar lagi saya ini sholat mau menghadap kepada siapa? Sebentar lagi ini saya sholat mau menghadap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, yang maha besar, yang maha berkuasa. Semakin kenal kepada Allah, semakin tinggi kualitas beribadah. Nah, maka dari itu dikatakan tafakur sesaat, yang mana tafakur tersebut mengangkat kualitas ibadah. Ini lebih unggul daripada ibadah 1 tahun yang tanpa didasari, yang tanpa disertai dengan tafakur pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga betapa penting tafakur niki untuk membentuk, untuk meningkatkan pengenalan kita kepada Allah. Semakin kenal kepada Allah, semakin cinta kepada Allah semakin besar, semakin tinggi, semakin agung kualitas setiap peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pun mengatakan, la ibadata katafakur, tidak ada ibadah sunnah yang unggul, yang istimewa sebagaimana bertafakur. Wa qala ba'dul arifin, sebagian daripada kaum arifin billah rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, juga mengatakan, al-fikratu sirajul qalb, bertafakur itu merupakan cahaya hati. Tafakur niku cahaya yang menyinari hati. Fa idza dhahabat fala idha'atalah. Ketika tafakur itu sudah hilang, ketika tidak ada lagi tafakur, maka telah hilang cahaya daripada hati seseorang. Nah, kemudian beliau memulai menjelaskan apa kira-kira objek yang kita jadikan untuk bertafakur, sehingga dengan mentafakuri objek-objek tersebut membuahkan hasil kepada hati kita, meningkatkan keimanan kita. Beliau mengatakan, wa majaril fikri katsirah, objek bertafakur banyak. Faminha, diantaranya, wa huwa asyrafuha, dan yang paling mulia daripada objek bertafakur, an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Ketika engkau bertafakur akan banyaknya keajaiban-keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, bagaimana dahsyatnya keajaiban dalam ciptaan-ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa athari qudratihil batinah wa zahirah, dan bagaimana besarnya pengaruh kekuasaan kudrah Allah yang nampak atau yang tidak nampak. Wa ma batha minal ayati malakutil ardi was samawat, dan apa yang kemudian disebutkan daripada ayat-ayat soal ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bagaimana kemudian kita bertafakur. Tafakur niki mboten ngelamun, tapi nggih, bukan ngelamun. Tafakur niki memikirkan besarnya keajaiban dalam ciptaan Allah Ta'ala. Ketika seorang pelukis handal memandang indahnya lukisan, niku yang dipandang bukan hanya objek lukisannya saja, namun yang difikirkan pertama adalah, Masya Allah, betapa ahlinya ini pelukis ini, luar biasa, ini lukisannya ini filosofis, memiliki makna-makna yang terkandung. Ketika seorang melihat, nanti ada yang mengambil
hikmahnya ini, ada yang ngambil itu. Begitu juga para rawuh, ketika seorang arsitek melihat bangunan yang begitu dahsyat, maka yang dipandang itu bukan hanya zahir bangunan itu saja, melainkan yang ada di benaknya adalah, Masya Allah, ini pasti arsitek ini yang bikin ini pintar sekali. Ilmunya dari mana ini? Pintar ini. Bangunannya kokoh, kemudian modelnya bagus, bahannya pun bagus. Nah, begitulah ketika seorang hamba menyaksikan kebesaran daripada ciptaan Allah, ia bukan hanya menikmati indahnya alam semesta tersebut, melainkan jauh dari itu ia akan membayangkan bagaimana keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta yang begitu dahsyat, matahari, seluruh planet dan orbit-orbit di luar angkasa yang begitu dahsyat, mereka berputar dengan begitu cepatnya, namun tertata rapi. Wa kullun fi falakin yasbahun. Belum lagi yang ada di alam semesta ini. Kita lihat langit ini kok belum pernah ketemu tiangnya. Kok udah ada tiang langit ini. Lalu subhanallah kok nggak pernah apa? Rubuh. Ya, subhanallah. Begitu dahsyat Allah Ta'ala menciptakan adanya gaya gravitasi. Lawang bumi bulat nggih. Air laut itu kok nggak apa? Kok nggak tumpah misalnya ya? Nah, kok nggak tumpah air laut tadi itu? Nah, dengan adanya gaya gravitasi. Begitu dahsyat jika kita lihat bagaimana di alam lautan. Semakin dalam, semakin tekanan, semakin kuat. Tapi makhluk hidup ada yang tinggal di situ. Banyak sekali. Wahada tafakkur. Tafakkur seperti inilah dawuh beliau. Yazidu fi ma'rifatika bidzatillah, akan menambah dirimu mengenal kepada zat Allah yang begitu agung. Wa sifatihi wa asma'ih, menambah dirimu mengenal akan sifat-sifat Allah yang begitu mulia dan nama-nama Allah yang begitu agung. Wa qad hasallahu alaih, Gusti Allah niku hadirin hadirat sampun memerintah kawula panjenengan untuk tafakur. Biqaulihi, dengan firman-Nya, kulinduru madza bis samawati wal ard. Katakan ya Muhammad, unduru, perhatikan, lihatlah, amati apa yang ada di langit dan bumi ini. Beliau pun mengatakan, wa anta, dan engkau, dirimu, min ajaibil masnu'at, termasuk keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafakkar fi nafsik, maka amati dirimu ini. Masya Allah, diri kita diciptakan dari awal di perut ibu, dikasih asupan yang begitu luar biasa. Ya udah ada ya di antara kita yang ketika di perut ibu kok ditulang misalnya ya, diberi asupan oleh Gusti Allah dengan asupan-asupan yang dibutuhkan. Seorang ibu makan, vitamin-vitaminnya pun disalurkan oleh Allah kepada bayi sehingga tumbuh dengan baik sampai dilahirkan. Begitu dahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang sekiranya dibutuhkan, sel-sel yang mati kemudian digantikan dengan sel yang baru. Pembentukan bagaimana jaringan otak, jantung, paru-paru, wah banyak sekali nggih. Nah, ini beliau mengatakan fatafakkar fi nafsik. Air mata nih ya, bagaimana? Air mata nih nikmat loh bro rawuh. Kita bisa bayangkan. Orang setiap ketip nih kan apa? Membersihkan mata. Ya, seandainya air mata ini nikmat air mata saja hilang. Wah, yaudah karu-karuan, kering mata ini, sakit sekali. Nah, bagaimana Allah menciptakan ada pelumasnya, ada air mata yang kandungannya itu memang yang dibutuhkan oleh mata. Dan seterusnya dan seterusnya. Fatafakkir fi nafsik. Tafakurlah atas dirimu. Kita ini nafas kan otomatis gitu. Ya langsung gitu saja. Kita bisa bayangkan para rawuh. Misalnya kok nafas niki tidak bisa otomatis, harus dikontrol. Wah, repot rasanya gitu. Nah, dan niki nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena naudzubillah ada loh niku penyakit. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita selamat ya. Ada penyakit niku orang yang nggak bisa nafasnya niku nggak bisa otomatis, sehingga membutuhkan mesin untuk pernafasannya tadi itu. Fatafakar fi nafsik, tafakurlah akan dirimu. Allah Ta'ala sendiri menyatakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini banyak terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin, bagi dia yang yakin kepada Allah. Wa fi anfusikum, bukan hanya di alam semesta saja, wa fi anfusikum, dalam dirimu saja terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan kebesaran Allah yang ada pada diri kalian, yang ada pada alam semesta ini? Sehingga kata beliau, wa'lam, ketahuilah bahwasanya hendaknya dirimu anta tafakkara fi ala illah wa ayadih allati awsalaha ilaik. Tafakurlah akan banyaknya bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah yang diberikan kepadamu, dan nikmat-nikmat allati asbaghaha alaik, banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Nah, saking nikmat niku kan terkadang nggih para rawuh, nikmat itu jika terus menerus diberikan, kadang orang itu lupa bahwasanya itu adalah sebuah kenikmatan. Naudzubillah min dzalik, nikmat itu akan terasa besarnya nilainya ketika kemudian dipaus sebentar saja oleh Gusti Allah. Nah, misalnya kok nikmat sederhana saja nggih, nikmat mencicipi makanan atau minuman. Kadang seseorang merasa itu biasa saja, ya memang kalau saya minum es teh pakai gula ya manis. Oh, ini saya makan sate ya rasanya gini misalnya. Makan bakso ya rasanya seperti ini. Tapi ketika diambil nikmat tersebut oleh Allah, jatuh sakit, makan minum es teh misalnya enggak begitu terasa, makan sate yang enak pun enggak jadi enak, nggih. Makan apapun yang lezat sebetulnya enggak jadi lezat. Dipaus saja, ditarik sebentar saja oleh Allah, baru kerasa ya Allah, padahal sate loh. Oh, dari modelnya ya wis kelihatan enak. Tapi gara-gara apa? Nikmat pengecap tadi itu ketika dicabut sebentar oleh Allah hilang. Ya Allah, ketika seseorang mampu berjalan, terkadang kita lupa nikmat yang luar biasa. Ketika kaki sudah terasa sakit, ya Allah, baru kerasa. Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan setiap harinya. Kita bisa bernafas. Nah, ini kan oksigen ini kan gratis, nggih, alhamdulillah. Kita menghirup di alam dunia ini oksigen sebanyak apapun. Nikmat. Terkadang kita lupa para rawuh. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Bisa terbukti ketika seseorang itu sulit untuk bernafas, membutuhkan oksigen. Oksigen per tabung. Mbah berapa niku sekarang nggih? Beli oksigen per tabung. Setiap hari harus membeli oksigen. Loh, kita alhamdulillah yang diberi kesehatan oleh Allah, oksigen terus diberikan oleh Allah. Nikmat yang begitu dahsyat, nikmat ketenangan jiwa. Nah, nikmat itu bukan hanya soal uang, nggih. Nikmat kesehatan, nikmat ketentraman jiwa, nikmat dalam berkeluarga, nikmat dalam bersosial, dan seterusnya. Allah Ta'ala menyatakan, Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Karena semakin bersyukur semakin nambah. Dalam firman yang lain, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu, tidak bakal selesai para rawuh. Tidak bakal selesai. Banyak sekali.
Allah Ta'ala pun menyatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kalian terima daripada nikmat maka dari Allah Ta'ala. Semua hal yang kita terima daripada nikmat, segala hal yang kita saksikan daripada nikmat, tidak ada lain dan tidak bukan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya beliau mengatakan, nah niki tafakur yang pertama, kebesaran Allah dan nikmat Allah. Wa thamratu hadza tafakkur, buah daripada tafakur ini apa yang dihasilkan? Imtila'ul qalbi bimahabbatillah. Hati akan menjadi penuh dengan cinta kepada Allah. Wal istighal bisyukrih batinan wa zahira. Hati akan selalu bersyukur kepada Allah secara zahir dan batin. Kama yuhibbuhu wa yardah. Sebagaimana hal tersebut, bersyukurnya seorang hamba kepada Allah, cintanya seorang hamba kepada Allah adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas tafakur-tafakur yang selanjutnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba yang pintar di dalam bertafakur sehingga membuahkan cinta dan syukur kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.